Gunung Api Kelut merupakan salah satu gunung aktif di Pulau Jawa yang terletak di dekat Kediri. Gunung ini sering melahirkan aliran lahar yang mewarnai perkembangan geomorfologi di daerah di sekitarnya dan seringkali membahayakan penduduk di sekitarnya. Lahar dingin ini mengalir di sepanjang das sungai di Kabupaten Kediri. Salah satu das yang dialiri yaitu Sungai Konto, yang letaknya di jembatan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, yang memiliki titik koordinat 0,7 derajat 45 35,1 dan 112 derajat 16 43,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratul Ahyun, NIM 181910501019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas UAS evaluasi sumber daya lahan, yaitu mengenai manajemen risiko bencana, yaitu gunung meletus dan risiko aliran lahar Gunung Api Kelut. Di sini, kenapa saya mengambil Gunung Api Kelut? Karena Gunung Api ini merupakan salah satu gunung yang aktif di Jawa Timur, yang terletak di dekat kota Kediri. Nah, gunung ini sering mengeluarkan aliran lahar yang mempengaruhi perkembangan geomorfologi di daerah sekitarnya. Nah, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi. Identifikasi ini berisi mengenai pendahuluan serta rumusan masalah dan tujuan yang akan dibahas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode. Nah, metode ini berisikan tentang metode analisa yang digunakan, data dan alat yang digunakan, serta tahap-tahap melakukan manajemen risiko bencana. Selanjutnya, saya akan melakukan analisa. Nah, di bab analisa ini membahas mengenai analisa yang dilakukan di lokasi studi. Selanjutnya, membahas mengenai alternatif dan langkah-langkahnya. Nah, pada bab ini akan membahas alternatif dan langkah-langkah untuk menanggulangi manajemen risiko. Yang terakhir yaitu berisikan kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu lokasi dan titik koordinat. Nah, lokasi yang saya ambil ini berada pada Kabupaten Kediri. Salah satu aliran das yang dialiri oleh aliran lahar dingin Gunung Kelut yaitu terletak pada Kecamatan Kandangan, yaitu Jembatan Kali Konto. Nah, memiliki titik koordinat yaitu sebelah selatan 0,07 derajat 45 35,1 dan 112 derajat 16 43,4. Jembatan ini merupakan milik pemerintah Kabupaten Kediri yang diurus oleh DLH Kabupaten Kediri. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut di layar. Ini dijelaskan bahwa di sana juga terdapat jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Di sana juga adanya kegiatan pertambangan pasir yang secara liar. Ya, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Identifikasi lokasi. Nah, identifikasi lokasi ini berisikan wilayah cakupan kabupaten yang dialiri oleh lahar dingin Gunung Kelut. Nah, kita melihat sejarah sebelumnya bahwa Gunung Kelut ini pernah meletus. Yang paling dasar itu terjadi pada tahun 1919 yang menimbulkan beberapa kerusakan dan kerugian, yaitu yang menelan korban jiwa sebesar 5.160 orang, 104 desa rusak berat, dan 5.050 korban ternak. Nah, mengingat aktivitas Gunung Kelut ini yang
semakin meningkat, maka perlu pemetaan daerah bahaya dan risiko vulkanik menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi korban jiwa. Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana penggunaan lahan di Kabupaten Kediri dan bagaimana bahaya yang ditimbulkan dari letusan Gunung Kelut dan bahaya lahar dingin, serta bagaimana alternatif dan langkah-langkah untuk menanggulangi tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, pada bab metode ini berisikan lokasi, analisis data, dan alat dan bahan. Nah, yang pertama yaitu mengenai lokasi. Nah, lokasi yang saya ambil di sini terletak pada seluruh di Kabupaten Kediri. Salah satunya yang tadi saya jelaskan yaitu di Jembatan Kalikonto, Kecamatan Kandangan. Nah, luas dari wilayahnya sendiri yaitu 1.386,05 km persegi. Nah, analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penginderaan jarak jauh dan informasi geospasial atau GIS. Nah, selanjutnya mengenai alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber pada data primer. Nah, data primer yang dibutuhkan itu dapat dilihat pada tabel di samping mengenai citra GeoAce dengan tampilan mulai tahun 2003 sampai 2012, SRTM resolusi, peta batas administrasi Kabupaten Kediri, peta geologi Kabupaten Kediri, serta peta RTEW Kabupaten Kediri. Yang selanjutnya yaitu titik koordinat stasiun klimatologi gas Brantas serta curah hujan tahunan. Yang terakhir yaitu mengenai data penduduk dan data sosial di BPS. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Di bab metode ini kita juga membahas tentang tahapan dalam melakukan manajemen risiko bencana. Nah, tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan untuk mengumpulkan data literatur dan data sekunder. Yang kedua yaitu tahap pengelolaan dan interpretasi data. Nah, tahap kedua ini melakukan pengunduhan citra GeoAce untuk interpretasi penggunaan lahan dan pengunduhan citra untuk interpretasi geomorfologis atau bentuk lahan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pengecekan lapangan. Nah, tahap ketiga ini melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk mengecek validasi hasil interpretasi penggunaan lahan dan bentuk lahan. Yang terakhir yaitu tahap analisis hasil. Nah, pada tahap keempat ini melakukan analisis terhadap semua data yang sudah terkumpul tadi dan membuat peta bahaya dan resiko aliran lahar. Nah, itu tadi beberapa tahap yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, tahap pengelolaan dan interpretasi data. Yang ketiga yaitu tahap pengecekan lapangan dan yang terakhir tahap analisis hasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa dan pembahasan. Gambar di sini merupakan gambar peta bentuk lahan di Kabupaten Kediri. Nah, pada Kabupaten Kediri ini memiliki beberapa bentuk lahan. Yang pertama perbukitan vulkanik, lereng atas kerucut vulkanik, lereng atas kerucut vulkanik denudesial. Hal ini sesuai dengan kondisi existing di Kabupaten Kediri. Bisa dilihat pada tabel di samping. Ini terdapat landform dan luasnya berapa hektar dan luas berapa persen. Nah, berdasarkan tabel yang di situ, maka didapatkan bentuk lahan dataran fluvio-vulkanik mempunyai luasan terbesar, yaitu 95,950 atau 60,50% dari total luasan Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Nah, sedangkan luas yang paling kecil itu adalah bentuk lahan perbukitan vulkanik dengan luas 92,65 hektar saja atau 0,06% dari total luas Kabupaten Kediri. Selanjutnya mengenai penggunaan lahan.
penggunaan lahan di Kabupaten Kediri sendiri bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan gambar peta guna lahan Kabupaten Kediri tahun 2012. Nah, peta ini merupakan hasil interpretasi Citra GIS 2012 dan observasi secara langsung, sehingga dihasilkan 10 penggunaan lahan di Kabupaten Kediri, yaitu badan air, hutan-hutan, ladang, pabrik, permukiman, perkebunan, sawah, sawah tada hujan, semak, dan tanah terbuka. Sehingga bisa dilihat pada tabel di samping. Pada tabel di samping terlihat bahwa luasan penggunaan lahan yang paling tinggi yaitu irigasi, sawah irigasi, sebesar 63.777 hektar. Sedangkan luasan yang paling terkecil itu terletak pada badan air dengan luasan 7,37 hektar saja. Nah, kondisi guna lahan di kabupaten ini didapatkan dengan dataran fluvio vulkanik di Jawa yang sangat cocok untuk melakukan persawahan. Selanjutnya, mengenai analisa bahaya aliran lahar. Nah, lahar sendiri yaitu massa air yang mengalir bercampur dengan endapan material gunung api. Nah, endapan lahar di Kabupaten Kediri ini sebagian besar berasal dari Gunung Kelut, sedangkan bagian yang lain berasal dari Gunung Wilis. Hasil pengamatan lapang menunjukkan bahwa endapan bekas lahar Gunung Kelut masih terlihat pada lembah-lembah sungai yang kering atau bahkan pada rumah-rumah penduduk di beberapa kecamatan di Kabupaten Kediri. Nah, bisa dilihat pada peta sebelahnya. Ini merupakan peta bahaya lahar dingin yang mengalir pada das di Kabupaten Kediri. Selanjutnya, mengenai analisa bahaya aliran lahar, diketahui bahwa kelas bahaya di wilayah medial dan distal Gunung Api Kelut bisa dilihat pada tabel di samping. Bahwa lembah-lembah yang berada di das yang bahaya paling tinggi adalah bagian dari hulu dari Sungai Ngobo di Kecamatan Pelosok Klaten, Sungai Sumberagung di Kecamatan Ngancar, Sungai Pluncing di Kecamatan Puncu, dan Sungai Besowo di Kecamatan Kepung. Untuk das bahaya agak tinggi ini, lembah-lembah yang ada di bagian dari hulu Sungai Barung Kerinting di Kecamatan Ngancar, dan Sungai Puncu di Kecamatan Puncu, sedangkan das yang bahayanya agak tinggi, ini terletak pada bagian hulu Sungai Konto di Kecamatan Kepung dan Kecamatan Kandangan. Bahwa secara administrasi lahar yang terbesar ini mengancam di Kecamatan Pelosok Klaten karena lahar yang terbentuk di wilayah proksimal akan mengalir ke lembah Sungai Ngobo yang memiliki tingkat bahaya sedang 1 yang ada di Kecamatan Ngobo tersebut. Nah, bisa dilihat pada peta di samping merupakan peta bahaya aliran lahar proksimal Gunung Kelut di Kabupaten Kediri. Selanjutnya, dari peta tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga keluar peta ini, yaitu peta bahaya aliran lahar distal Kabupaten Kediri. Nah, terlihat di peta ini bahwa Sungai Konto dan Sungai Besowo termasuk dalam bahaya tinggi berturut-turut terklasifikasi sebagai T1 dan T2 yang memiliki keterangan tinggi 1 dan tinggi 2 yang mendapat kiriman lahar dari das A dan das H. Nah, lembah Sungai Konto ini mempunyai nilai kapasitas tampung yang tidak tinggi, sehingga lahar yang dikirimkan oleh das A ke Sungai Konto ini berpotensi besar untuk meluap ke sekitar lembah. Oleh karenanya itu, Sungai Konto ini terklasifikasi menjadi sungai yang berbahaya tinggi perluapan lahar letusan Gunung Kelut. Nah, pada Gunung Kelut sendiri ini di sekitar lembah sungai adalah gejala yang sering terjadi dan sering merusak sarana dan prasarana serta lahan pertanian dan menelan banyak korban jiwa. Nah, di Kecamatan Puncu, Pelosok Klaten dan Kepung dan Kandangan merupakan kecamatan-kecamatan yang dilewati oleh sungai dengan tingkat bahaya yang tinggi. Nah, jadi peta yang tadi saya tampilkan ini hasilnya
yang saya tampilkan tadi merupakan hasil dari tumpang tindih beberapa peta, yaitu peta bahaya lahar dan peta penggunaan lahan sebagai representasi kerentanan objek. Nah, kelas resiko lahar ini dibedakan menjadi 4, aman, rendah, sedang, dan tinggi. Adapun interval kelasnya ini diperoleh dari selisih nilai tertinggi, terendah, dibagi menjadi jumlah kelas yang diinginkan. Nah, analisa bahaya aliran lahar, tabel klasifikasi resiko bencana lahar se-Kabupaten Kediri beserta luasannya bisa dilihat pada tabel di samping. Di sampingnya merupakan gambar resiko aliran lahar gunung api. Pada tabel di atasnya ini disimpulkan bahwa Kabupaten Kediri ini secara dominan mempunyai risiko rendah hingga aman dari aliran lahar, sedangkan sisanya tergolong ke dalam risiko sedang hingga tinggi. Nah, seperti pada gambar peta di sampingnya, ini merupakan persebaran daerah yang mempunyai risiko sedang hingga tinggi yang terletak di sekitar lembah sungai, terutama yang mempunyai hulu di puncak Gunung Kelut. Nah, Kecamatan Pelosok Klaten ini bisa dilihat merupakan kecamatan yang paling berisiko terhadap aliran lahar, sedangkan kecamatan yang tidak berisiko adalah Kecamatan Banyakan, yang mempunyai daerah risiko kategori rendah dan aman. Setelah kita mengetahui bahwa ancaman atau resiko bencana lahar dingin ini paling dominan terletak pada Kecamatan Pelosok Klaten di Kabupaten Kediri, maka ditentukannya alternatif dan langkah-langkah untuk menanggulangi manajemen risiko bencana lahar dingin tersebut. Nah, dari hasil analisis itu ditemukan bahwa bentuk lahan dataran fluvia dan vulkanik merupakan bentuk lahan terluas di Kabupaten Kediri. Nah, penggunaan lahan yang terluas ini yaitu sawah irigasi yang menempati bentuk lahan dataran fluvio dan vulkanik. Nah, aliran lahar ini menunjukkan bahwa das proksimal yang paling berbahaya terletak di Kecamatan Pelosok Klaten. Nah, resiko aliran lahar ini di Kecamatan Pelosok Klaten merupakan kecamatan yang paling berisiko terkena lahar dingin. Resikonya itu sebesar 46 hektar di Kabupaten Kediri. Nah, beberapa alternatif dan langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat akan tanda-tanda bencana. Yang kedua yaitu menyusun kelembagaan yang khusus menanggulangi bencana. Yang ketiga yaitu semua pihak harus ikut andil dalam menangani masalah ini, tidak hanya pemerintah saja, yaitu BPDB Kabupaten Kediri. Selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi. Nah, mengingat lokasi geografis Gunung Kelut ini berada di wilayah Kabupaten Kediri, maka cukup wajar sebagian wilayah Kabupaten Kediri ini terancam oleh lahar Gunung Kelut. Beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2013, adanya lahar dan terjungan lahar dingin ini yang meluap di Dusun Oro-Rombo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan. Nah, lahar ini masuk ke dalam wilayah penggunaan lahan perkebunan tebu milik warga dan menyebabkan putusnya jembatan. Nah, dari peristiwa ini maka diperlukan mitigasi bencana lahar dingin di Kabupaten Kediri. Kesimpulan dari pembahasan saya tersebut didapatkan bahwa Kecamatan Pelosok Klaten merupakan kecamatan yang terdampak paling besar dari lahar dingin dan merupakan prioritas utama untuk membangun penanggulangan dan mitigasi bencana lahar baik oleh satuan pemerintah daerah maupun pusat di Kecamatan Pelosok Klaten. Sekian dari penjelasan saya dan apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.